sawah kembali gemparkan bunga peternakan demi kepentingan bangsa dan negara. Para sahabat yang ada di seluruh mancanegara, saat ini bersama saya Yanaris Bangsawan dalam langkahnya bersama langkah Bung Bangsawan, kita membahas tentang sektor real pertanian. Kenapa? Karena negara Republik Indonesia adalah negara agraris dan negara pertanian mulai semenjak zaman dahulu kala sampai dengan saat ini. Nah, di sini Kota Padang Sidimpuan semenjak kepemerintahan Kota Padang Sidimpuan dekade kepemimpinan Zulkarnain Nasution Andar Amin dan dekade saat ini dengan Kepala Dinas Bapak Edi masih saja menetapkan dan mempertahankan sektor real pertanian walaupun ini adalah merupakan salah satu kota. Padang Sidimpuan adalah merupakan salah satu kota yang ada di negara Republik Indonesia yang mempertahankan sektor pertanian, di mana banyak keberhasilan di sektor pertanian. Menantikan info, fakta, penjelasan langsung dari Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan. Mari kita saksikan. Saya berserta tim menuju kantor Dinas Pertanian. Selamat menyaksikan. Cemerlang yang ditangkap langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikanan Kota Padang Sidimpuan. Saksikan wacana yang membahana ini. Kali ini dia memberikan yang cemerlang dan membahana tentang prestasi-prestasi penelitian dan analisis bersama tim Bangsawan. Selamat menyaksikan. Bung Bangsawan kembali gemparkan bunga peternakan demi kepentingan. Para sahabat, saat ini kami sedang berada di kantor Dinas Pertanian, langsung melakukan koordinasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan. Sangat menakjubkan. Ini adalah merupakan salah satu percontohan yang harus dicontoh oleh dinas-dinas lainnya, merupakan salah satu kepala dinas yang open communication, sehingga publik bisa melihat secara langsung dan dapat melakukan koordinasi tentang keberhasilannya atau kekurangannya, siap untuk dikritik demi kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umat. Bapak Edi, terima kasih atas sambutan. Begitu masuk kami telah langsung masuk berbicara sama Bapak. Kira-kira program yang telah dilaksanakan, keberhasilannya di sektor pertanian, saya dengar ada penanaman bawang dan masyarakat merasa senang dengan keberadaan Bapak sebagai kepala dinas. Kira-kira sudah sejauh mana kira-kira Pak Kadis perihal tentang program ini? Ya, kalau kita kan dinas pertanian, ya tentunya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi kita. Kalau terkait dengan penanaman bawang ini kan program kita termasuk mengatasi inflasi tingkat daerah. Jadi sebagaimana data yang kita dapatkan selama ini kan masalah inflasi di Kota Padang Sidimpuan salah satunya adalah termasuk bawang merah, cabai, tomat. Itu kalau yang di dinas yang dari dinas pertanian, kecuali inflasi tentang yang menyangkut mungkin dinas yang lain. Makanya kita programkan selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu, tentunya kita berada pada sisi untuk mengatasi inflasi Kota Sidimpuan. Jadi pada saat ini sudah kita tahun 2023 ini
sudah kita laksanakan dan sedang berjalan, termasuk pengembangan bawang merah di Kecamatan Padang Sidimpuan Pekanbaru itu ada 10 hektar. Kemudian 5 hektar ada di Kecamatan Padang Sidimpuan Angkuladulu. Dan kalau tanaman pangan kita ada pengembangan dan kami di Kota Padang Sidimpuan namanya Dim Area 25 hektar di Padang Sidimpuan Tenggara dan 5 hektar di Padang Sidimpuan Tenggara. Tentunya kita harus melihat situasi kondisi daripada kecamatan apa yang kita tidak kembangkan. Karena sesuai dengan kita Padang Sidimpuan Tenggara itu adalah lumbung pangan utama, sementara pengembangan hortikultura itu ada di Pekanbaru dan Angkuladulu. Jadi kita petakan sesuai dengan potensi wilayah kecamatannya. Oke para sahabat, itu tadi merupakan salah satu penjelasan dan komentator dari Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan. Ternyata baru ini kita mengetahui Kepala Dinas telah berupaya aktif untuk meningkatkan daripada inflasi daripada masyarakat atau keuangan yang ada di Kota Padang Sidimpuan, yang seharusnya itu disinkronkan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan. Akan tetapi dengan berjalan dengan sendirinya tentunya akan teranulir dengan sendirinya. Kepala dinas yang telah berhasil menekan inflasi masyarakat di Kota Padang Sidimpuan, salah satu kota di Indonesia yang memiliki dan peduli terhadap sektor pertanian tanaman hortikultural yang jelas. Info dari pabrik, kami sudah melakukan koordinasi adanya keberhasilan tentang penanaman bawang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Padang Sidimpuan yang bisa dianulir atau dilakukan perdagangan ke luar kota, sehingga ekonomi kerakyatan pada tahun-tahun sebelumnya setelah Kepala Dinas kita Bapak Edi, masyarakat mengucapkan terima kasih banyak karena telah melakukan program-program dan sesuai dengan fakta. Bung Bangsawan dalam langkahnya berbicara fakta. Ini dia Bapak Edi. Membahas masalah sektor pertanian memang sangat indah dan sangat menakjubkan, karena negara Republik Indonesia adalah satu negara yang seharusnya menjadi suatu lumbung pertanian dunia. Maka dengan kami berharap Kota Padang Sidimpuan dengan kepemimpinan Kepala Dinas Edi yang akan mempertahankan sektor pertanian ataupun tanaman-tanaman palawija lainnya seperti untuk kebutuhan rumah tangga, cabai, bawang, tomat dan sebagainya. Nah, yang mana indeks daripada angka statistik keberhasilan khususnya Kota Padang Sidimpuan sudah contoh melalui gebrakan tim Bangsawan TV. Kami akan mengajak bekerja sama kepada pemerintahan Kota Padang Sidimpuan untuk meningkatkan sektor khususnya peternakan, sehingga Kota Padang Sidimpuan menjadi tujuan wisata ternak dan pasar ternak nasional dan internasional. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan Kepala Dinas Pertanian Peternakan Kota Padang Sidimpuan tentang ide yang sudah membuming dilakukan oleh tim Bangsawan TV tentang bagaimana putra bangsa memberikan masukan terhadap pemerintahan dan pemerintah membangun negeri ini bukan hanya selalu menggunakan anggaran pemerintah daerah, tapi bekerja sama dengan pihak swasta. Pemerintah bisa menjalankan roda kepemerintahan menuju sukses, go nasional, dan bahkan bisa go internasional. Tetaplah bersama kami, Bangsawan TV, bersama langkah Bung Bangsawan. Saksikan dan berikan masukan-masukan akan kami himpun untuk kepentingan kemaslahatan. Selamat dan sukses. Bangsawan dalam langkahnya berbicara fakta. Ini dia Bapak Edi.
Oke Pak Edi, terima kasih banyak sambutannya. Banyak hal yang perlu kami sampaikan. Kita juga telah melakukan koordinasi ke beberapa kabupaten. Begitu gesitnya dan begitu aktifnya kepala dinas untuk melakukan peningkatan di sektor pertanian, khususnya tentang penanaman palawija ya, hortikultura ya, hortikultura. Sementara kota di Indonesia, identik kota itu adalah dengan pasar ataupun wisata. Kenapa Bapak terpikir untuk menggerakkan hal ini sehingga kami pun merasa untuk melakukan peningkatan di sektor pertanian, khususnya tentang penanaman palawija ya, hortikultura ya, hortikultura. Sementara kota di Indonesia, identik kota itu adalah dengan pasar ataupun wisata. Kenapa Bapak terpikir untuk menggerakkan hal ini sehingga kami pun merasa menakjubkan, suatu hal yang menakjubkan kira-kira. Karena ada kota di Indonesia yang menggalakkan atau memproklamirkan tentang pertanian, kan? Biasanya pertanian itu adanya di desa-desa ataupun di kabupaten, ini di kota. Ini salah satu kota Indonesia barangkali. Apa yang membuat Bapak Edi sehingga berpikir demikian? Pertama memang mungkin karena basic kita. Karena basic kita memang pertanian. Kemudian potensi. Kalau kita melihat Kota Padang Sidikuan ini kan masih punya potensi yang sangat tinggi untuk mengembangkan pertanian. Minimal dapat memenuhi kebutuhan pangan Kota Padang Sidikuan sendiri, walaupun kita belum bisa beranjak untuk melaksanakan pengembangan yang lebih tinggi. Karena tentunya sesuai dengan luas wilayah pertanian kita. Jadi potensi inilah yang harus kita tingkatkan. Makanya kalau Kota Padang Sidikuan itu di tanaman pangan itu kita masih tertinggi indeks pertanamannya di Sumatera Utara. Kita masih indeks tertinggi. Kenapa kita harus menggenjot indeks pertanaman? Tentunya untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Karena kita berpikir seperti ini. Kota ini kita tidak menggunakan ego sektoral sebagai dinas pertanian, tapi tentunya kita harus mempertimbangkan dengan pengembangan dari sektor lain di Kota Padang Sidikuan. Tetapi kita harus tetap mempertahankan sumber pangan kita. Maka yang dapat kita laksanakan untuk meningkatkan produktivitas itu, kalau ekstensifikasi sudah nggak bisa lagi. Jadi kita harus mencari solusi yang lain. Jadi kita melaksanakan termasuk indeks pertanaman kita yang dulunya seperti daerah lain, daerah tetangga kita nggak usah lebih kesekian, mungkin masih indeks pertanamannya 2 dengan indeks 32, kalau kita kan sudah yang real 2,8. Jadi kita target kita itu bagaimana indeks pertanaman kita itu ada 3 sampai 3,5. Akan di bidang tanaman pangan tahun ini kita coba dengan IP 4. Indeks kita saat ini berapa? Indeks kita saat 2,8. 2,8. Jadi berarti sudah memasuki level normal tertinggi. Normal itu baru 2,2. Jadi kita 2,8 tertinggi. Ya, Nah, ada satu hal yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak Kadis. Karena kota, sudah saya sampaikan tadi, identiknya itu dengan perdagangan atau pasar. Adakah Dinas Perdagangan melakukan koordinasi atau MOU kepada Dinas Pertanian dalam hal menggalakkan sektor perdagangan? Karena saya lihat Anda sebagai Kepala Dinas Pertanian, tapi sudah seperti Kepala Dinas Perdagangan. Artinya bukan saya menganulir suatu hal yang tidak baik, tapi yang saya maksud sudah meningkatkan indeks perdagangan melalui sektor pertanian. Nah, kalaulah seandainya Dinas Perdagangan digabungkan dengan pertanian, itu bagaimana? Itu yang kedua. Yang pertama saya pertanyakan, ada nggak MOU atau kerjasama dengan perdagangan? Artinya, ada mau Dinas Perdagangan itu tinggi untuk bekerja sama karena dia melihat memang pertanian itu sangat efektif. Kira bagaimana? Tentunya dengan instansi serumpun, MOU sih tidak ada, tapi itu kan harus ada kolaborasi antar instansi. Jadi apa yang kita produk
sebenarnya kita membuat laporan ini melalui Badan Pusat Statistik. Apa yang kita tanam, apa yang harus kita produksi, ini kan muaranya nanti ke Badan Pusat Statistik. Maka Badan Pusat Statistik sebagai badan tentunya melaksanakan koordinasi dengan dinas yang lain. Jadi karena mereka kan badan MOU ataupun kerjasama dinas perdagangan melakukan kunjungan atau menangkap, kan karena kan kita gini, ketika memang itu suatu hal yang sangat luar biasa atau sangat baik, kan seharusnya ada ketanggapan ataupun kecepatan dari pihak dinas lain untuk melakukan suatu keseimbangan dalam pembangunan pemerintah. Yang saya maksud, ada dinas perdagangan itu datang untuk melakukan kerjasama. Kenapa? Karena setelah ini hasil panen ditanam, tentunya ada pasar. Ya. Nah, alangkah baiknya barangkali kalau dinas perdagangan itu suwon melakukan kerjasama dengan dinas pertanian, artinya untuk membuat pasar khusus produk ataupun hasil-hasil pertanian Kota Parangtritis. Tentunya akan sangat membanggakan. Dan ini akan menjadi suatu kunjungan ataupun studi bagi kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi yang saya maksud, Bapak tidak bisa membuat pasar. Yang membuat pasar itu adalah dinas perdagangan atau dinas pasar. Nah, compare system ataupun kerjasama yang tersistem yang ditanggapi, Bapak lari 100, kalau dinas perdagangannya kali 10, tetap saja eksistensi daripada efektivitas pemerintahan itu tidak nampak. Kenapa? Tertinggal dia. Nah, yang saya maksud, ada baiknya kalaupun ini tidak ditanggapi atau kepala dinas yang lain tidak tanggap kalau dinas perdagangan, Bapak mengajukan sesuatu masukan inspiratif kepada wali kota Parangtritis. Kiranya dinas perdagangan itu menyiapkan pasar-pasar yang produk-produk ataupun hasil pertanian lokal seperti yang sudah booming itu hasil bawah dan hasil pertanian padi lainnya. Mungkin akan menyusul sektor-sektor peternakan. Jadi kalau disediakan pasar ini tadi atau pasar yang memungkinkan untuk hal ini tadi, tentu akan menjadi primadona Kota Parangtritis. Nah, salah satu hal untuk meningkatkan eksistensi, karena dinas ini bukan hanya pertanian, tapi ada peternakan dan ada perikanan. Sektor peternakan, Kota Parangtritis adalah memiliki satu kota yang memiliki circle sistem dikelilingi oleh kabupaten kota. Dan sesuai dengan info yang kita dapatkan, peternakan di Kota Parangtritis khusus kebutuhan daging, lembu, sapi, dan lain-lain sebagainya, hampir ratusan ton dalam per tahunnya dibutuhkan oleh masyarakat Kota Parangtritis yang atau ini instansi dia keluar dari luar ke dalam kota. Nah, kalau seandainya Kota Parangtritis memiliki pasar ternak, apakah Bapak Kadis setuju? Kalau kita membuat pasar ternak tentunya bukan lagi setuju, bahkan itu sedang kita usahakan gitu. Oke, sedang diusahakan pasar ternak Kota Parangtritis. Tentunya tetap saja berkoordinasi kepada dinas perdagangan. Nah, keuntungan dari pasar ternak ini, kami telah melakukan koordinasi bahwa di Sumatera Utara belum memiliki pasar ternak global, yang artinya lolos mutu dari peternakan itu belum ada di Sumatera Utara. Harapan saya, Kota Parangtritis memiliki pasar ternak yang disiapkan misalnya dengan lokasi 15 atau 20 hektar, bekerja sama dengan masyarakat dengan sistem pembangunan multi komunikasi kepada pihak swasta tanpa dengan menggunakan uang APBD. Artinya ada masyarakat yang akan menghibahkan pasar ternak ini apabila memang nanti Bapak Kepala Dinas setuju. Ada orangnya, saya sudah berkoordinasi, 15 hektar akan dihibahkan ke Kota Parangtritis apabila ini membangun pasar ternak. Sehingga Sumatera Utara menjadi kunjungan seluruh masyarakat. Bahkan di luar Sumatera Utara akan menjadi kunjungan masyarakat untuk membeli ternak. Kenapa? Ternak tidak dapat dijual belikan apabila tidak memiliki lolos mutu peternakan atau surat kesehatan daripada sapi atau lembu tersebut atau peternak. Tentunya dengan adanya pasar ternak akan dihadirkan dokter hewan. Ketika dokter hewan sudah ada di Kota Parangtritis,
pasar ternak kita sudah ada, maka Kota Parangtribuan akan menjadi kunjungan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan seluruh kota atau lulus butuh ternak. Bayangkan kalau Sumatera Utara atau Sumatera lolos butuh ternak untuk dijual belikan, itu melalui Kota Parangtribuan karena sudah dilengkapi fasilitas peternakan dan dokter ternak, berarti sudah bisa meningkatkan income PAD, kontribusi pendapatan daerah, dan bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan Kota Parangtribuan. Sangat luar biasa ketika wali kota satu pikiran dan satu pemikiran dengan kami untuk memajukan Kota Parangtribuan. Jadi para sahabat, untuk memajukan Kota Parangtribuan, apabila hadirnya pasar ternak, maka semua dan seluruh masyarakat dengan sendirinya akan meningkat perekonomian. Kenapa? Tingkat kunjungan warga ke Kota Parangtribuan semakin tinggi. Kira-kira ke depan apa kira-kira harapan Bapak Kadis tentang hal ini dan hal-hal yang lain? Terima kasih Pak Bangsawan. Kalau memang ada lahan yang seperti itu yang bisa dihibahkan dari masyarakat untuk pemerintah, yang dapat kita tindak lanjuti dengan tentunya tetap dengan melaksanakan kajian tentang potensi daripada lahan tersebut, termasuk titiknya di mana, tempatnya di mana. Tentunya ini sangat tertarik sekali. Saya sebagai kepala dinas tentunya sangat mendukung. Pasti kalau ada hal-hal tersebut, saya ingin nanti akan kita tindak lanjuti lah, lokasinya di mana supaya bisa kita tindak lanjuti melalui pemerintah Kota Parangtribuan atau mungkin melalui Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Karena ini kan kita harus kajian supaya nanti kegiatan kita itu tidak jalan di tempat. Nanti jangan sia-sia karena sudah disediakan masyarakat tak bisa kita bangun, itu kan merugikan masyarakat juga. Masyarakat tentunya harus ada kajian dan harus ada MOU dengan masyarakat yang menghibahkan. Apalagi dengan saya yakin kalau kita bertemu dengan masyarakat yang menghibahkan itu tentunya harus ada perjanjian, harus dibangun dalam setiap tahun. Ya. Jangan juga nanti masyarakat itu menghibahkan tanahnya kepada pemerintah, harus tak dibangun-bangun kan merugikan masyarakat. Satu hal, Bapak Kepala Dinas, seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia membangun dengan menggunakan dana APBD. Saya akan memberi satu solusi, bukan ilustrasi, tapi ini fakta. Bagaimana kita membangun satu daerah itu bisa tanpa dengan menggunakan anggaran pendapatan daerah APBD. Contoh, ada sistem silang dengan lahan yang 15 hektar yang dihibahkan kepada masyarakat. Akan kita hadirkan investor, baik investor luar ataupun investor yang ada di dalam Kota Parangtribuan, untuk membangun pasar ini dengan sistem berbagi hasil. Jadi kita tidak menggunakan anggaran APBD. Jadi harapan saya, seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, jangan selalu berpikir dan berharap APBD. Kita bisa berinvestasi, kita bisa bekerja sama dengan pengusaha. Kalaulah memang sepakat kepada Dinas Pertanian, akan saya kumpulkan seluruh investor lokal Sumatera Utara dan di luar Sumatera untuk berinvestasi Kota Parangtribuan, menanam modalnya untuk membangun pasar ternak ini. Jadi APBD nggak perlu dipikirkan lah. Apabila memang konsekuensinya benar, bisa bekerja sama dengan saya dari Bangsawan Esa, kami dari Bangsawan TV akan menerobos dan akan membuat satu gebrakan, bukan sensasional, tapi gebrakan paradigma baru membangun negeri kita dengan tidak berharap, tetapi dengan bekerja sama. Terima kasih Bapak Kadis atas info-info yang disampaikan. Terakhir tentang hal kesepakatan kita walaupun diplomasi, tentunya akan ada administrasi. Ya, bagaimana Bapak Kadis sepakat dengan pola saya yang ada di Bangsawan Esa ataupun tim Kali Bangsawan TV
membangun tanpa menggunakan APBD dan mengumpulkan semua investor yang ada ini. Bagaimana? Setuju Pak Kadis? Tentunya saya sangat setuju sekali. Terima kasih Bapak Kadis. Itu adalah tugas kita mencari investor yang dapat menanamkan modalnya untuk membangun Mungkin kalau ke depan semua kepala dinas atau kepala daerah bisa bekerja sama ataupun kami bisa menyalurkan inspiratif kami untuk negara ini, inilah merupakan salah satu semangat juang kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Hanya ini yang bisa kami berikan, walaupun menurut Anda hanya setitik berkas putih. Itulah yang mampu kami. Para sahabat, sosok kepala dinas yang bisa diajak koordinasi, kiranya wali kota ke depan ataupun bupati, kepala daerah yang ada di Indonesia bisa melakukan koordinasi secara terbuka. Mungkin ada informasi ataupun hal-hal yang urgen yang sifatnya untuk membangun negeri ini. Begitu juga dengan Presiden Republik Indonesia dan para menteri. Jangan mengabaikan dan melalaikan info dari publik. Bukalah info yang selebar-lebarnya. Mungkin ada orang atau anak bangsa yang memiliki inspiratif yang sifatnya berjuang. Jadi berjuang bukan hanya berperang, tapi memberikan yang terbaik untuk negeri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bincang kami ataupun temu ramah terhadap Kepala Dinas Kota Parangtribuan untuk menjadi percontohan di seluruh negara Republik Indonesia, bukan hanya Kota Parangtribuan. Terima kasih Pak Kadis. Oke. Sekali lagi terima kasih, semoga Anda sukses dan selalu aktif dalam melaksanakan tugas. Dan selamat melaksanakan aktivitasnya. Oke. Thank you. Lagi istirahat semua ya? Pak Kadis juga mau istirahat? Enggak lah, saya jam 2 harus ini. Oh ya, oke Pak Kadis ya. Ya. Thank you. Para sahabat aktivis organisasi, aktivis mahasiswa, dan beserta aktivis-aktivis lainnya, tetaplah eksis untuk memberi masukan, jangan pernah lelah, karena perjuangan bangsa ataupun orang-orang yang telah mendahului kita penuh dengan kegigihan. Maka kita adalah warisan daripada leluhur yang sangat gigih dalam berjuang. Maka dengan ini kami tim Bangsawan TV tadi telah melakukan koordinasi kepada Dinas Pertanian, dan kita akan melakukan ke pemerintahan kota ataupun pemerintahan luar kota ataupun pemerintahan provinsi kabupaten yang ada di Indonesia. Kami tetap bersama rubrik kita khusus membangun negeri ini, siap dan panggil dan siap untuk mendatangi dalam rangka memberi masukan dalam strategi membangun tanpa menggunakan anggaran pemerintah daerah, yang mana kami sudah mempunyai tim ahli khusus menganalisis strategi percepatan pembangunan kota kabupaten yang ada di Indonesia. Bila dibutuhkan, kita siap untuk hal itu bersama langkah Bung Bangsawan. Saksikan info-info aktual dan info-info yang booming di Nusantara. Salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan lupa like, komen, subscribe agar kita tetap selalu bersama di Bangsawan. Terima kasih.